Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wassalatu wassalamu ala nabiyyih wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang tidak bisa kita menghitungnya, nikmat-nikmat yang begitu banyak, kasih sayang yang tercurah tanpa terputus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur dengan mengakui semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Bersyukur dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan kita. Dan bentuk bersyukur yang paling penting adalah bersyukur dengan tunduk dan taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua, mari kita perbanyak sholawat kita kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, berkat kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik sehingga kita di atas Islam, di atas syariat yang hak, di atas jalan yang menyampaikan kepada kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh atau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang berjudul Fadlul Islam, dan sampai kita pada bab kemarin Tafsirul Islam, bab penjelasan tentang apa? Islam. Jadi Islam secara bahasa artinya apa? Ketundukan, tunduk. Secara istilah artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mentauhidkannya dan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu ada 4 poin ya. Namanya Islam itu adalah tunduk kepada Allah. Poin pertama. Dengan mentauhidkannya. Poin kedua. Dan dengan mentaatinya. Poin ketiga. Dan poin keempat adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ada 4 poin Islam. Poin pertama apa? Tunduk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mentauhidkannya. Yang ketiga, dan mentaatinya. Yang keempat, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu inti Islam. Jadi tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam seluruh hal. Terutama dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah apa? Dengan mentaatinya. Kita wujudkan tauhid kita dengan beribadah kepadanya semata, dengan melakukan perintah, meninggalkan larangan. Dan yang keempat, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi orang yang sudah masuk Islam enggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan enggak boleh loyalitas dengan orang-orang musyrik. Nah, kemudian itu secara pengertian Islam, baik secara bahasa atau secara istilah. Nah, agama Islam sebagai agama itu ada berapa maksud?
Islam sebagai agama ada berapa maksud? 2. Yang pertama, Islam umum. Agama Islam umum. Maksudnya apa? Itu adalah agama seluruh para nabi. Agama seluruh para nabi adalah apa? Islam. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, semuanya adalah apa? Muslim. Dengan pengertian ya tadi, yaitu apa? Agama yang tunduk kepada Allah, agama yang mentauhidkan Allah, agama yang mentaati Allah, agama yang berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu semuanya adalah mengajarkan tentang Islam. Makanya semua agama para nabi adalah Islam. Nah, itu Islam bermakna umum, berarti agama seluruh para nabi. Yang kedua, Islam bermakna khusus, yaitu apa? Agama Islam yang setelah diutusnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Nah, sekarang barakallahu fikum, tidak ada Islam kecuali dengan mentauhidkan Allah tadi dan dengan mengikuti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu bukan Islam sekarang. Selain itu bukan apa? Islam. Jadi itu ya. Islam sebagai agama itu ada dua makna. Islam bermakna umum, yaitu apa? Agama seluruh para nabi dan rasul. Islam bermakna khusus, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau agama Islam yang setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya itu cuma di syariatnya saja sebenarnya. Bedanya cuma di syariatnya. Kalau intinya sama persis, yaitu mentauhidkan Allah, mentaati Allah, kemudian apa? Tunduk pada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Cuma kaifiyah, tata cara dalam fikihnya yang sedikit berbeda. Itu saja sebenarnya. Kenapa berbeda? Karena ini sudah penyempurna. Islam yang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, syariatnya kalau intinya sama, ya kan? Intinya sama. Syariatnya itu syariat yang menyempurnakan dan paripurna, sempurna dan paripurna. Karena kalau syariat dulu masih dipakai, ya ada yang memang ada yang cocok, ada yang memberatkan. Bayangkan, umatnya Nabi Musa alaihissalam itu kalau pakaiannya terkena najis itu perlu dipotong. Kalau kayak anak gimana? Bajunya dipotong, rada kelambi itu ya. Atau mungkin jadi apa? Bisa jadi lapangan pekerjaan ya. Buka jasa apa? Permak. Seperti itu. Kalau Nabi kita, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW apa? Cukup dibersihkan, dicuci. Syariatnya Nabi Musa alaihissalam boleh poligami dengan saudara kandung dalam satu waktu. Maksudnya masih hidup. Jadi kakak adik dinikahi langsung boleh. Sekarang ya ikhwan, barakallahu fiik. Jangankan kakak kandung, ya kan? Yang orang lain aja bisa ribut, ya kan? Apalagi yang saudara kandung. Makanya boleh poligami, tapi apa? Tidak boleh yang apa? Saudara kandung. Nah, kecuali salah satunya sudah meninggal. Kalau dalam istilah Jawa ada turun ranjang, ya kan? Seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi agama Islam itu agama seluruh para nabi, bermakna umum. Agama Islam yang bermakna apa? Umum. Bermakna khusus, agama Islam yang dibawa atau setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beda adalah apa? Syariatnya saja, karena itu sempurna dan menyempurnakan itu. Nah, itu kemarin ya sudah kita bahas, kita jelaskan. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, merahmatinya. Wa fi sahih. Dan di dalam hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Muslim rahimahullah taala, an Umar bin Al-Khattabi, dari sahabat yang mulia yaitu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersyahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau membayar zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram ya Allah. In istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu untuk melakukan perjalanannya. Nah, kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan bab tafsirul Islam, kemudian apa? Membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Beliau membawakan hadis. Inilah para ulama. Beliau tidaklah apa? Menyampaikan suatu ilmu, tidaklah menyampaikan apa? Ucapan, kecuali beliau itu apa? Mendatangkan apa? Dalilnya. Mendatangkan apa? Petunjuknya. Karena apa? Karena hidup ini Masya Allah. Ya ikhwan, ya akhwat, barakallahu fikum. Hidup ini itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan aturan mainnya di situ. Aturan kehidupannya itu sudah ada rule-nya. Sudah ada aturannya. Gak sesuai peraturan, pasti sudah. Gak sesuai aturan apa? Pasti binasa, pasti celaka, pasti sudah. Sekarang coba, setiap hal, setiap apapun pasti ada peraturan atau tidak? Pertandingan bola emang boleh kayak pertandingan kasti. Terus apa? Balik dicekel, kemudian dibalangna. Boleh atau tidak? Ya boleh. Kipere, ya kan? Strikernya ya roli, ya kan? Coba bal-balan, balik dicekel, handsball, ya tidak? Seperti itu. Ada rule-nya. Pemain sepak bola tidak pernah sama dengan bola kasti, ya tidak? Main bola basket tidak sama dengan voli. Ada peraturannya sendiri, ya tidak? Itu permainan. Itu apa? Permainan. Permainan aja ada aturannya. Semua perkara ada aturannya atau tidak? Ada. Kalau segelemet dewek, wis orang gadang. Orang gadang berhasil, orang gadang sukses. Wong gena-gena lemah balong nggo nandur lombok. Ya bosok, ya ora. Seperti itu. Gena lemah balong nggo nandur lombok, ya bosok, lomboknya ora dadi. Itu contoh, pasti ada aturannya. Aturan mau nanam cabai, bagaimana tanahnya, memiliki tanah yang cukup air namun tidak balong, kalau bisa agak sedikit berpasir dan yang lainnya seperti itu. Nah, perawatannya seperti ini, obatnya seperti ini, usianya seperti ini, kalau ada penyakit seperti ini, penyakitnya ini dan itu, ya tidak? Ada peraturannya, itu untuk nanam cabai. Seluruh hal itu nggak ada yang nggak ada punya peraturan, ya tidak? Masa kehidupan yang lebih kompleks ini nggak ada peraturannya? Mustahil tidak? Mustahil. Ngeri sekali kalau hidup tidak ada peraturan. Ngeri sekali, ya tidak? Ngeri sekali kalau hidup tidak ada syariat. Ngeri sekali. Kacau balau dunia. Karena apa? Terjadi hukum rimba. Ya tidak? Terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Karena tidak ada aturan. Terjadi penipuan, ya kan? Terjadi pencurian, terjadi perampokan,
terjadi perzinahan, terjadi pemukulan, terjadi kezaliman, terjadi semua yang merupakan kerusakan dunia. Siapa yang mencegahnya? Aturan. Yang mencegah adalah apa? Aturan. Kenapa semua hal itu ada aturannya? Ya untuk tadi. Untuk ketertiban, untuk kemaslahatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat aturan. Aturan sekarang mungkin enggak UUD 45 itu dipakai di Vietnam? Undang-Undang Dasar 1945 dipakai di Vietnam, mungkin tidak? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Pancasila dipakai di Amerika, mungkin tidak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Karena mereka punya aturan sendiri. Vietnam punya aturan sendiri, ya tidak? Amerika punya aturan sendiri. Pertanyaannya, kenapa mereka aturannya berbeda dengan aturan Indonesia? Coba, berpikir coba. Iya kan? Pancasila nggak mungkin dipakai di Vietnam, nggak laku. Tapi kalau di Indonesia, sebagai apa? Dasar hukum negara, ya kan? Di Amerika UUD 45 tidak laku. Berarti di sana nggak punya aturan? Punya, ya kan? Undang-undangnya sendiri, ya tidak? Pertanyaannya, kenapa undang-undangnya berbeda? Kenapa ya? Karena yang buat, iya, memang itu bukan beda, itu sama-sama. Itu bukan perbedaan. Karena sama-sama manusia kan? Berarti sama-sama buatan manusia. Iya, kenapa sama-sama buatan manusia kok beda? Kenapa? Kultur dan budayanya. Terus apa lagi? Dan pendirinya. Kemudian apa lagi? Itu salah satunya mungkin, ya kan? Kenapa undang-undang di suatu negara itu berbeda? Karena masyarakat Indonesia misalnya melihat yang maslahat untuk bangsa ini, untuk negara ini, yang sesuai dengan budayanya, pendidikannya, ini dan itunya, adalah ini. Ya kan? Di Vietnam misalnya, mereka memandang yang maslahat untuk negaranya adalah ini. Ya tidak? Di Amerika, di Eropa, yang maslahat untuk negaranya adalah itu. Sehingga undang-undangnya seperti itu. Ya tidak? Jadi berbeda. Ya tidak? Kenapa? Karena tinjauan kemaslahatan menurut bangsa itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena pengetahuannya terbatas. Dia cuma mengetahui wilayah yang dia ketahui saja, sehingga yang mungkin maslahat untuk dia adalah itu. Saya ulangi, biar nanti kita itu berhukum dengan syariat Islam itu yakin karena betul-betul itu adalah solusi untuk segala sesuatu. Saya ulangi, hidup itu mungkin nggak ada aturan, nggak mungkin. Harus ada apa? Aturan. Kenapa harus ada aturan? Untuk ketertiban, untuk kemaslahatan, ya tidak? Untuk kedamaian, ya tidak? Sekarang pertanyaannya, kenapa aturan suatu negara dengan negara yang lain berbeda-beda? Karena pola pengetahuan yang membuat peraturan itu untuk kemaslahatannya itu terbatas, pengetahuannya terbatas, iya kan? Yang ia tahu hanya apa? Yang di masyarakat yang ia tahu, ya tidak? Aturan yang cocok di Batak ini, karena dia tahunya orang Batak aja, nggak pernah dia main ke Papua mungkin, ya tidak? Aturan yang cocok untuk orang Sulawesi ini, misal, apalagi aturan tingkat negara, asal negara itu berbeda lagi. Sebenarnya mereka juga pengen damai, ya tidak? Tapi apa? Ilmunya tentang pengetahuan tentang apa? Kemaslahatan yang bisa diterapkan untuk wilayahnya terbatas dengan apa? Apa yang ia ketahui, ya tidak? Sehingga apa? Di ini menerapkan ini, di situ menerapkan itu, berbeda-beda, ya tidak? Nah, makanya sekarang siapa adakah manusia atau zat yang pengetahuannya itu universal? Siapa? Allah SWT. Allah SWT pengetahuannya itu melingkupi seluruh segala sesuatu, ya tidak? Allah itu menginginkan kebaikan untuk semuanya, ya tidak?
Allah itu tidak menginginkan sedikit pun kedoliman sampai pun kepada orang kafir, tidak ingin. Ya tidak, nggak ingin Allah itu mendoliminya. Mereka disiksa itu karena sebab pilihan mereka kafir, maksiat, bukan karena Allah SWT menginginkan kedoliman baginya. Sekarang coba, yang paling ilmunya melingkupi segala sesuatu, yang paling adil aturannya, yang paling menginginkan kebaikan bagi semuanya, siapa? Allah. Sehingga siapa? Aturan yang paling tepat berarti aturannya siapa? Gak mungkin satupun syariatnya Allah SWT itu akan merugikan, jangankan manusia, akan merugikan alam semesta. Gak mungkin. Saya berani dengan seluruh manusia, bahkan seluruh jin. Kalau jinnya Arab pengen debat, mari ngene. Seperti itu ya. Coba tunjukkan satu saja aturan Islam yang merugikan. Silahkan. Satu saja syariat Islam yang merugikan. Jangankan merugikan kaum muslimin. Silahkan kalau dianggap merugikan orang kafir. Jangankan untuk merugikan orang kafir. Silahkan kalau dianggap merugikan hewan. Jangankan kalau merugikan hewan. Silahkan kalau dianggap merugikan tumbuhan alam semesta ini. Satu saja. Kalau nggak bisa satu, separuh saja. Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Bahkan seluruh syariat Islam itu untuk kemaslahan manusia. Bahkan rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT untuk apa? Seluruh alam semesta. Kasih contoh. Syariat misalnya adalah nikah. Misalnya syariat pernikahan. Coba. Bayangkan kalau tidak ada pernikahan. Ngeri sekali, ya tidak? Dengan punya istri kalau nggak ada pernikahan itu nggak sah, naudzubillah. Tiba-tiba nggak ada ikatan. Selingkuh dengan orang, ya tidak? Naudzubillah. Nggak ada pernikahan. Coba, siapa yang akan mengurusi buah daripada perkawinan? Buah dari hubungan badan, yaitu anak keturunan. Kalau nggak ada pernikahan, coba. Iya tidak? Syariat pernikahan, syariat Islam. Iya tidak? Makanya yang nggak pada nikah itu, yang kumpul kebo dan yang lainnya, pasti akan ada kedzaliman di antara mereka. Yang sudah ngikutin syariat aja kadang ada kedzaliman di dalam pernikahan tersebut, ya tidak? Apalagi yang nggak pakai apa? Pernikahan, lebih lagi. Barakallahu fiik. Syariat apa lagi coba? Mungkin yang dianggap kisos itu adalah apa? Kejam sekali gitu mungkin ya. Subhanallah. Syariat Islam kisos apa iya itu sengaja orang nggak bersalah tiba-tiba dipenggal? Atau kenapa dia dipenggal? Kenapa dia kisos? Kenapa dia dikisos? Karena dia telah memenggal orang. Telah menghilangkan nyawa orang. Ya tidak. Berarti ini zalim atau tidak? Tidak. Itu pertama tidak. Yang kedua, dengan adanya kisos, orang akan membunuh manusia atau orang lain. Itu mikir-mikir sejuta pikiran. Ya tidak. Semarah apapun dia mungkin cuma paling nonjok atau mengata-ngatai. Ya tidak. Gak berani untuk apa? Membunuh. Kenapa? Ya di kisos tadi, ya tidak. Makanya di kisos itu adalah ada apa? Kehidupan. Di kisos itu ada kehidupan. Itu apa? Menjaga agar nyawa itu tidak mudah ditumpahkan. Silahkan lihat data pembunuhan di Arab Saudi yang menegakkan hukum Islam, terutama kisos ini. Angka pembunuhannya 1 tahunnya, angka pembunuhan 1 tahun di Arab Saudi itu sama dengan 1 hari di Amerika. Coba googling silahkan. Di negara-negara kafir yang tidak diterapkan hukum kisos, nyawa itu sangat mudah. Apalagi kalau hukumnya bisa dibeli. Ya tidak? Sekarang di kita sudah mulai loh.
Iya tidak? Gak setuju sedikit, tembak. Polisi bahan nembak anak buahnya, nembak mati. Iya kan? Itu penegak hukumnya. Bagaimana awamnya? Iya tidak? Bahkan naudzubillah sampai ada anak membunuh orang tuanya gara-gara nggak dikasih motor. Naudzubillah. Tapi kalau tahu hukuman bagi pembunuh adalah dibunuh, coba mikir atau tidak? Mikir sekali. Berarti adanya syariat kisos itu bukan untuk apa? Membunuh manusia, tidak. Justru untuk apa? Menjaga agar manusia jangan sampai dibunuh. Kalaupun sudah dia membunuh, kemudian ahli warisnya semuanya sepakat untuk memaafkan, boleh nggak dimaafkan? Boleh tidak? Boleh. Berarti kisos itu luar biasa. Solusi dan juga apa? Pencegah agar nafas, agar jiwa manusia itu tidak semurah kacang goreng. Masya Allah. Coba seluruhnya. Seluruh apa? Syariat Islam. Sebutkan saja silahkan. Tidak akan itu dibuat sebagai suatu syariat, sebagai aturan. Kecuali itu pasti untuk kemaslahatan seluruh manusia. Bahkan seluruh alam semesta. Kenapa bisa cocok untuk seluruh manusia, seluruh bangsa, seluruh alam semesta ini? Karena yang bikin peraturan itu, ilmunya itu melingkupi seluruhnya, seluruh alam. Sehingga pasti benar. Udah ilmunya melingkupi seluruh alam, dia sedikit pun tidak dolim. Sudah adil tidak dolim, dia sedikit pun tidak menginginkan keburukan bagi para hambanya. Sudah, aturannya pasti adalah aturan yang betul-betul untuk kebaikan manusia. Kenapa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Kenapa harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata? Karena kalau nggak mentauhidkan Allah, manusia itu akan menjadi budaknya banyak banget. Budak harta, ya tidak. Budak jin, ya tidak. Budaknya penguasa, ya tidak. Budaknya orang kaya, ya tidak. Budaknya wit beringin, ya tidak. Budaknya Bathara Kala, ya tidak. Budaknya Nyai Loro Kidul, ya tidak. Bahkan budaknya Bruk. Tahu Bruk? Jembatan. Lah wong ten jembatan. Langka apa-apa, langka bocah, langka apa, nglakson, tin. Lah kepriwe sih Pak langka apa-apa boko? Kucing bok langka, kucingnya langka. Lah kucing ya langka, bocah langka, kok klakson. Izin kalau sing mau rakso. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Itu ngeri sekali coba. Kita bikin, kalau penjajahnya mau, itu ciptakan aja banyak Bruk, kemudian apa? Berikan apa? Kisah-kisah yang angker. Wis wong ora pada wani, ya tidak? Di mana tanah itu sangat subur, tanduri bibit ringin. Mengko apa? Gue ana sing mbok reksa, ngono. Tuku sawah nang kono tadi kena apa? Perkayangan apa, Pak? Hah? Merkayangan tuli. Jadi kena merkayangan. Akhirnya apa? Lemahnya dedolmu murah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Tauhid pada Allah saja. Karena apa? Menjadi hamba yang paling merdeka. Dia tidak tunduk, dia tidak takut, dia tidak berharap, dia tidak berdoa, dia tidak meminta kepada siapapun. Dia hanya tunduk, dia hanya berdoa, dia hanya berharap, dia hanya berserah diri kepada zat yang sangat kuat, sangat kaya, sangat mampu. Maha hidup. Tenang hidupnya. Iya tidak? Ahli tauhid coba. Dia hidupnya tenang. Mungkin nengumah, baik pahale. Gucili wedus, baik. Seperti itu. Tapi santai baik. Kenapa? Karena dia tahu. Tidak perlu ada yang ditakuti. Tidak perlu yang ada dikhawatirkan. Rizki pasti datang. Kalau mau usaha, anak pasti ada yang menjamin rizkinya. Kalau memang kita mati, gak ada yang ditakuti sudah. Tapi kalau orang yang apa tauhidnya lemah,
maka dia apa? Banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, ya tidak? Itu kenapa sekarang banyak penyakit stroke, banyak penyakit jantung. Kenapa? Tauhidnya kaum muslimin lemah. Sehingga pikirannya goncang, pikirannya maras. Akhirnya jantungnya sing ora genah, ya tidak? Nggak kuat jantungnya, ya tidak? Aduh, kinyong angger mati kepriwe, anake pitu, si cilik-cilik, ya kan? Ya ora kepriwe-priwe. Emang bocah apa? Sing gawe rezeki jenengan. Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Bahkan bisa jadi, saya kasih contoh itu ya. Bisa jadi jenengan pecah, jenengan meninggal, anak istri jenengan itu menjadi orang yang lebih makmur. Kenapa Pak Edi? Jadi guyu. Lalu korbanan jenengan cantik ya kan? Dinikah oleh apa? Juragan Brambang ya akhirnya apa? Juragan Brambangnya wis wonge soleh dan yang lainnya kayak Pak Abu Adam kan Juragan Brambang. Soleh, sergap ngaji, bertanggung jawab dan yang lainnya. Bukan karena nafsu semata, tapi memang betul-betul mau beribadah dengan menolong janda itu kan. Iya bisa enggak? Sangat bisa. Sing mikine karo dewek sengsara, mangan donat cici bagi papat. Siki itu bocah sisi tuna donat papat. Iya kan? Karena apa? Rizki itu bukan di tangan orang tua. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba orang yang punya tauhid seperti ini, sudah hidupnya tenang dia. Ya tidak? Itu kenapa syariat Islam, aturan Islam itu satu-satunya aturan yang apa? Cocok untuk siapa? Bukan seluruh manusia, bukan, tapi seluruh apa? Alam semesta. Kenapa tadi? Karena apa? Yang membuat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau yang Allah yang buat? Ilmunya melingkupi seluruh hamba. Kenapa lagi? Karena Allah Maha Adil, tidak mungkin mendolimi dengan peraturannya terhadap hambanya. Kenapa lagi? Karena Allah menginginkan kebaikan pada hamba dan banyak sekali lainnya, iya kan? Seperti itu. Makanya coba, makanya kita tantang kepada siapapun yang membenci syariat Islam, kepada yang takut Islamophobia tadi. Coba tunjukkan, jangankan seluruh syariat Islam, satu saja syariat Islam yang merugikan. Jangankan merugikan pada manusia, coba tentukan satu saja syariat Islam yang merugikan apa? Binatang atau alam. Coba. Ada tidak? Jawabannya apa? Tidak akan pernah ada. Ya tidak? Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala membawakan dalil dari hadis setelah dari Al-Quran dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab dari imam yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa Islam. Dan beliau menyebutkan di sini Islam itu adalah apa? Rukunnya yang 5. Beliau menyebutkan apa? Rukunnya yang 5. Jadi kalau nanti dalam sebuah ucapan, baik itu firman Allah atau sabda Rasul atau ucapan para ulama, lafadz Islam dan iman digandeng. Saya ulangi. Kalau ada dalam ayat, yaitu firman Allah, atau dalam hadis, yaitu sabda Rasulullah, atau kitab-kitab ulama, penyebutan Islam dan iman itu disebutkan bareng. Penyebutan Islam dan iman disebutkan apa? Bareng. Misalnya, kita adalah orang Islam yang beriman, misalnya seperti itu. Para ulama menyebutnya seperti itu misalnya. Maka barakallahu fiik, maknanya berbeda. Makna Islam dan iman berbeda. Tapi kalau cuma disebutkan satu saja, misalnya saya adalah orang Islam, misalnya.
atau saya adalah orang iman, misalnya seperti itu aja, maka maknanya sama. Maka maknanya apa? Sama. Saya ulangi. Lafadz Islam dan iman kalau disebutkan bareng dalam suatu kalimat maknanya berbeda. Kalau lafadz Islam dan iman disebutkan sendiri-sendiri maksudnya sama. Islam ya iman, iman ya Islam. Sampai di sini dulu. Nanti saya terangkan bedanya di mana gitu ya. Saya ulangi ya. Kalau lafadz Islam dan iman disebutkan bareng berarti makna Islam dan iman sama atau beda? Beda. Kalau lafadz Islam dan iman disebutkan sendirian berarti Islam ya iman, iman ya Islam. Paham sampai sini? Nah, kalau disebutkan sendirian tadi makna Islam ya makna iman, yaitu tadi, yaitu apa? Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mentaatinya dan berlepas diri dari apa? Syirik dan pelakunya itu. Kalau digandengkan maka maknanya berbeda. Maknanya apa? Berbeda. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau Islam itu adalah tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dan mentaatinya dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Ini dalam amalan zahir. Dalam amalan apa? Zahir. Amalan yang nampak. Jadi kalau Islam disebutkan bareng dengan iman, maksudnya Islam adalah ketaatan-ketaatan, amalan-amalan yang sifatnya zahir. Yang sifatnya apa? Nampak. Iman berarti amalan-amalan yang bersifat keyakinan. Yang bersifat apa? Keyakinan. Bisa dipahami sampai sini? Berarti kalau Islam dengan iman disebutkan bareng maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Bedanya di mana? Islam berarti ketaatan yang sifatnya ketaatan apa? Zahiriyah, lahiriah, kelihatan. Kalau iman berarti yang sifatnya apa? Batiniyah, yang berupa keyakinan. Bisa dipahami? Makanya coba kita lihat nanti. Rukun Islam yang pertama syahadat. Kelihatan nggak orang bersyahadat? Harus kelihatan. Dia harus bersaksi. Dia tidak terucapkan. Ucapannya harus didengar. Nggak boleh. Cuma di dalam hati nggak boleh. Kecuali bisu. Iya kan? Nggak boleh dia bersyahadat dalam hati. Berarti harus apa? Terucap. Terucap berarti zahir. Ya tidak? Nah. Yang kedua apa? Sholat. Sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi ada orang yang saya nggak sholat. Kenapa? Sholat saya itu cukup dengan ingat pada Allah. Naudzubillah. Sholatnya apa itu? Ya kan? Yang ketiga apa? Zakat. Ya kan? Zakat kelihatan. Puasa kelihatan. Ya kan? Haji juga kelihatan. Maksudnya itu adalah amalan-amalan zahir. Ya tidak? Gitu. Tapi kalau rukun iman, pertama iman kepada Allah, keyakinan terhadap Allah. Iman kepada kitab, kepada Rasul, ya kan? Kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada takdir. Itu semuanya berupa apa? Amalan apa? Hati, amalan batin. Ya tidak? Nah itu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kalau Islam disebutkan sendiri, ya itu berarti ya iman juga. Iman disebutkan sendiri, ya juga Islam. Tapi kalau Islam dan iman disebutkan berbarengan, makna Islam adalah makna amalan-amalan zahir, amalan lahiriah. Iman berarti amalan-amalan batin, amalan-amalan yang berupa keyakinan. Paham sampai sini? Nah, barakallahu. Kemudian Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang apa itu Islam, beliau menjawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan engkau bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah kalau engkau mampu untuk melakukan perjalanannya. Kita awali dengan syahadat la ilaha illallah dulu. Jadi barakallahu fikum. Tidak akan pernah masuk Islam. Artinya apa? Tidak akan pernah dia dalam melakukan kebaikan mendapatkan pahala. Ya tidak? Kecuali dia sudah
syahadat. Ya tidak? Jadi kita sudah pernah terangkan kan? Orang kafir dia jujur, dia sedekah, dia bikin panti sosial, dia bikin seluruh kebaikan. Dapat balasan tidak? Dapat. Maksud nggak dapat? Kasihan banget. Dapat balasan tidak? Dapat. Tapi apa balasannya? Balasan duniawi. Ya tidak? Dia rajin sedekah, akhirnya rezekinya lancar. Dia suka menolong, akhirnya dia disenangi oleh orang dan yang lainnya. Dia mendapatkan balasan. Tapi balasannya adalah balasan apa? Duniawi. Barakallahu fiik. Kenapa balasannya karena duniawi saja? Karena dia tidak bersyahadat. Kunci untuk apa? Amalan itu dicatat dan dibalas di akhirat adalah dengan Islam. Makanya Masya Allah, dari situ kaum muslimin wal muslimat, nah Masya Allah, nikmat Islam itu ya Masya Allah, selesai sudah. Nikmat Islam itu nikmat terbesar yang Allah SWT berikan bagi kita. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan nikmat Islam kita sudah melakukan apapun, sudah apa? Mendapatkan apa? Legalitas untuk diterima itu. Tinggal ikhlas atau tidak aja gitu kan. Tapi dia sudah diterima, kuncinya sudah dipunyai dia. Makanya sudah, subhanallah. Nikmat Islam itu, ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Hadana bihada. Yang telah memberikan hidayah kita untuk ini, untuk Islam. Kita apapun keadaan dunianya ikhwan, barakallahu fikum. Kita jadi orang kaya raya, jadi orang cerdas, jadi orang terkemuka, jadi orang yang berkuasa dan yang lainnya. Muslim, alhamdulillah. Dunianya luar biasa, mati kita masuk surga. Pasti itu. Selama tidak batal keislamannya. Pasti kalau masih Islam pasti masuk surga. Atau sebaliknya kita di dunia Allah takdirkan miskin, di masyarakat tidak memiliki kedudukan sosial, mungkin sakit-sakitan, diuji seperti itu, nggak ada apa-apanya ujian itu. Kenapa? Karena di akhirat pasti masuk surga. Kuncinya adalah Islam. Barakallahu fiik. Toh semua ujian dunia itu ujungnya apa? Kematian. Ya tidak? Ujungnya kelaparan adalah apa? Mati. Ujungnya lemah kalau seandainya kita ditindas adalah apa? Mati. Sebagaimana mbah-mbah kita ditindas oleh Belanda, oleh Jepang, ya paling mati. Memang sengsara iya. Mereka kurus gitu kan. Dijadikan romusa, tenaga paksa dan yang lainnya ya kan. Tapi ujung-ujungnya apa? Mati kan. Kalau udah mati selesai rasa sakitnya duniawinya. Iya tidak? Tinggal apa? Tinggal mengharapkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Subhanallah. Itu nyaman itu. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati nenek-nenek kita yang apa? Ditindas oleh orang-orang kafir Belanda, iya kan? Seperti itu. Tapi sebaliknya, orang-orang kafir yang di dunianya mungkin tadi menjajah, merampok, memperkosa, membunuh kaum muslimin seperti itu, berkuasa sekarang seperti itu. Emang sampai kapan dia akan berkuasa? Ya tidak? Emang dia hidup terus? Enggak kan? Kalaupun hidup juga dia cuma berbatas kan paling puluhan tahun, ya tidak? Setelah itu apa? Mati. Setelah mati apa? Azab yang sangat pedih dan tidak ada ragu di situ. Ya tidak? Kasihan tidak? Kasihan sekali. Ya kasihan itu ya, secara manusiawinya kasihan, tapi ya dia udah salahnya sendiri, pilihannya dia, ya tidak? Seperti itu, barakallahu fiik. Apalagi kalau sudah kafir, jadi gelandangan, korban narkoba, begitu kalau kita lihat di Amerika itu, ya Allah, udah kafir, enggak tunawisma, badannya sakit karena apa? Konsumen narkoba, hidupnya kayak zombie seperti itu sudah.
Gila seperti itu. Subhanallah. Coba mati sudah di dunia susah untuk makan, harus mungut dari apa? Tempat-tempat sampah seperti itu. Mati, lebih sengsara lagi itu. Itu orang paling kasihan itu. Di dunia sudah tersiksa, di akhirat lebih lagi. Makanya barakallahu fikum. Nah, masya Allah, kita dapat hidayah Islam, memeluk Islam itu sudah kayak Allah ya Rabbi, itu sudah ngapain itu loh? Ngapain dunia gitu loh? Seolah-olah kayak gitulah. Ya penting iya, tapi kalaulah kita dititipin ya alhamdulillah, kalau belum nggak ada bandingannya gitu loh. Makanya barakallahu fikum, jaga nikmat Islam yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Jaga anak keturunan kita agar betul-betul di atas Islam. Apapun keadaannya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, dan kunci untuk masuk Islam adalah 2 kalimat syahadat. Yang kita akan bahas di sini adalah syahadat la ilaha illallah. Ini. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama bunyinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat pertama atau lebih dikenal dengan syahadatut tauhid. Syahadat apa? Tauhid, yaitu syahadat mengesahkan Allah. Sekarang artinya bagaimana? Artinya saya jelaskan per huruf dulu. Asyhadu, ya kan? Asyhadu artinya aku bersaksi. Saya mau mempersaksikan apa? La, tidak. Ini saya artikan satu persatu ya. La, tidak. Ilaha, tidak ilah. Ilah itu Tuhan. Tidak ada Tuhan. Illa, kecuali. Allahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Itu adalah terjemahan harfiah. Terjemahan per huruf. Padahal barakallahu fikum, ini perlu digarisbawahi banget. Setiap bahasa itu ada gramatikalnya. Ada tata bahasanya. Setiap bahasa, mau bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ada apa? Tata bahasanya. Yang mana orang yang di luar bahasa itu, misalnya kita kan orang Indonesia, iya kan? Bahasa nasionalnya bahasa Indonesia kan? Belum tentu mengetahui apa? Tata cara bahasa Inggris, ya tidak? Kecuali kalau kita apa? Belajar bahasa Inggris, ya tidak? Kalau sekedar kita buka kamus per huruf, per kata, belum tentu terjemahan kita benar, ya tidak? Karena ada tata bahasa Inggris atau grammar. Begitu juga dalam bahasa Arab, begitu juga dalam bahasa Jawa dan seluruh bahasa. Makanya menerjemahkan la ilaha illallah itu enggak cukup dengan apa? Buka kamus. Enggak cukup perkatanya, enggak cukup. Harus kita belajar apa? Tata bahasanya. Nah, barakallahu fiik. Dalam tata bahasa Arab, sebuah kalimat itu harus tersusun dari 2 pokok sebenarnya. Tersusun dari 2 pokok. Kalau enggak kata kerja dan pelaku, itu kelompok pertama adalah yang tersusun dari kata kerja dan pelaku, itu pokoknya. Misalnya akala Zaidun, atufaha, Zaid makan apel. Kata kerjanya adalah akala, makan. Pelakunya adalah Zaid.
Itu harus ada kayak gitu. Kalau enggak itu maka kalimatnya enggak sempurna, kalimatnya rusak, belum sempurna. Salah, itu belum sempurna. Atau yang kedua itu adalah apa? Ada inti yang dibahas dalam kalimat itu, yang mau diceritakan di kalimat itu, dan ada yang menerangkan inti ini, yang menjelaskan inti ini. Contoh, Muhammadun muhandisun. Muhammad seorang insinyur. Ini kan kalimat sempurna kan? Karena kita dapat khobar, dapat berita bahwasanya apa? Muhammad adalah apa? Insinyur, ya kan? Intinya di situ yang menjadi inti dalam kalimat itu kata apa? Muhammad, ya kan? Itu intinya. Inti yang dibicarakan di situ adalah apa? Muhammad. Cukup dengan inti? Enggak. Karena kalau cuma kita bilang Muhammad saja belum bisa dipahami. Ya tidak? Muhammad, kenapa Muhammad? Lagi ngapain Muhammad, kan belum sempurna kan? Harus ada yang menerangkan. Ya tidak? Ya, harus ada yang menerangkan. Muhammad insinyur. Berarti yang menerangkan apa? Insinyur. Insinyur berarti menerangkan Muhammad kan? Menjelaskan siapa itu Muhammad. Siapa Muhammad? Insinyur. Berarti ini baru sempurna kalimatnya. Kalau cuma Muhammad saja, maka nggak sempurna aja. Nggak sempurna kan? Karena kenapa nggak sempurna? Loh, kita masih bingung kan? Ya kenapa Muhammad, gitu kan? Atau siapa Muhammad? Atau di mana Muhammad? Belum diterangkan kan? Tapi kalau Muhammad muhandis, Muhammad adalah insinyur, kita jadi paham nggak? Paham. Muhammad Rasulullah, paham tidak? Paham. Itu baru sempurna. Sama dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau kita menerjemahkannya la, tidak, ilah, Tuhan. La ilaha illa, kecuali Allahu, Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Salah itu. Karena ini terjemahan per kata, tidak pakai tata bahasa. Yang saya nggak akan sebutkan tata bahasanya secara detail. Karena apa? Karena yang belajar secara detail aja putus. Jadi dilengarin Pak Saiful kayak. Karena yang belajar sama yang detail aja putus gitu kan, akhir juga itu. Apa maning sing ora sinau mumet itu kan. Intinya saya jelaskan aja. Ini ada sesuatu yang tidak disebutkan. Bukan karena dibuang, bukan. Karena memang sudah jelas. Seperti itu. Karena memang sudah jelas nanti orang Arab atau orang bukan Arab tapi yang belajar bahasa Arab itu tahu itu maksudnya bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah, bukan itu. Bisa dipahami? Angkat ini, Pak. Nah, seperti itu, barakallahu. Jadi kalimatnya harusnya itu jere apa Ustaz? Bukan jere-jere, ini betul-betul apa? Memang secara tata bahasa Arab. Itu harus ada yang menerangkan ilah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan apa? Itu. Iya kan? Kan tidak ada Tuhan. Kan belum sempurna kan? Iya enggak? Saya ulangi. Muhammad, kalau saya bilang Muhammad, sempurna tidak? Tidak sempurna. Iya kan? Kalau saya bilang Tuhan, sempurna tidak? Belum sempurna kan? Belum mendapatkan informasi kita kan? Nah, itu kan belum ada itu yang menerangkan tidak ada Tuhan. Emang kenapa tidak ada Tuhan? Tidak Tuhan apa? Itu ada yang dihapus. Bukan dihapus, itu ngapus-ngapusin itu kalimat syahadat pun dihapus. Bukan, itu secara bahasa itu ada kalimat yang mahdzuf. Kenapa dibuang? Sudah paham orang Arab. Loh kita nggak paham, salah orang gelem sinau bahasa Arab. Wisconsin mau lah sabar. Pakai dia mangkat. Mau ngerasakan bagaimana lambung asamnya naik. Asam lambung naik. Kenapa? Karena mumet. Barakallahu, enggak deh. Enggak juga. Barakallahu fik. Itu adalah lafaz yang mahdhuf. Artinya apa? Yang dibuang itu adalah hakun. Tidak ada Tuhan yang benar. Itu aslinya itu.
Tidak ada Tuhan yang hak. Hak itu benar. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Hakikatnya ada Tuhan enggak? Tuhan itu sesembahan, ya kan? Tuhan kan zat yang disembah, ya tidak? Hakikatnya di dunia ini ada enggak yang disembah selain Allah? Ibu-ibu, di dunia ini ada enggak yang disembah selain Allah? Hah? Ada atau tidak? Ibu-ibu, saya pengen dengar suaranya. Bokora paham sih? Ada enggak di dunia ini Tuhan selain Allah? Banyak. Iya kan? Kan ada orang yang nyembah Yesus, ya tidak? Ada orang yang nyembah patung, ya tidak? Ada orang yang lakson di Surantaka, di jembatan, ya kan? Ada orang yang nyajeni Nyai Loro Kidul, ya tidak? Berarti itu kan sesembahan, ya tidak? Buktinya nyajeni, ya tidak? Berarti ada Tuhan selain Allah, ada tidak? Ada tidak? Banyak, gak perlu ragu. Tuhan kan zat yang disembah, ya tidak? Zat yang diibadahi, ya tidak? Banyak gak yang disembah selain Allah? Banyak banget. Makanya kalau diartikan tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, salahnya fatal. Perhatikan ini, mana kefatalannya ya? Perhatikan ibu-ibu. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu apa? Zat yang disembah atau sesembahan. Tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya tidak? Berarti yang disembah adalah Allah. Ini mikir. Fokus. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali, berarti kalau ada yang disembah, dia adalah siapa? Allah. Ya tidak? Kalau saya ulangi lagi, kalau menafsirkan, kalau memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya kan? Fatal enggak? Masih belum paham kan? Saya ulangi ya. Ini makna yang salah. Makna yang salah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu makna yang salah. Kesalahannya di mana? Saya tunjukkan kesalahannya ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Salah atau benar penerjemahan ini? Salah. Mana terletak salahnya? Jangan kita suka menyalah-nyalahkan tapi enggak menyebutkan apa? Alasannya, ya kan? Perhatikan ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan kan sesembahan kan? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kalau ada Tuhan, dia otomatis siapa? Dia otomatis siapa? Allah. Dalam terjemahan itu. Ya tidak? Tuhan itu apa tadi? Zat yang disembah. Berarti tidak ada yang disembah kecuali apa? Allah. Berarti mereka gak boleh disalahkan kalau seperti itu. Kenapa? Saya kan nyembah Yesus. Kalau Yesus disembah, berarti dia adalah apa? Tuhan. Atau Allah, iya kan? Fatal tidak? Fatal. Berarti kalau mengartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu semuanya berarti nggak boleh disalahkan. Kenapa? Karena dia disembah, karena dia adalah Tuhan. Otomatis dia adalah implementasi dari wujud Allah. Cuma dalam bentuk Yesus, cuma dalam bentuk Buddha, cuma dalam bentuk Nyai Loro Kidul. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ya tidak? Fatal nggak itu? Kalimat tauhid aja nggak paham bagaimana kaum muslimin akan mulia. Nah yang benar apa? Yang benar adalah tadi, karena secara bahasa pun itu salah. Ada yang terbuang di situ. Kok dibuang? Sudah paham orang Arab. Saya nggak paham. Yudah mongi bulan balen. Kon ngaji ora gelem. Mencino bahasa Arab ora gelem. Iya kan itu pakai D. Salah orang gelem. Jangan bingung ini sebenarnya. Kurang sabar. Seperti itu. Harusnya itu adalah la ilaha haqqun illallah. Itu yang disampaikan seluruh para ulama. Tidak ada Tuhan yang benar itu. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan. Dengarkan dan perhatikan dengan seksama. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali
Allah. Ada nggak Tuhan selain Allah? Banyak. Berarti Tuhan yang banyak itu adalah Tuhan apa? Yang tidak benar. Ya tidak? Coba dengarkan. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Berarti Allah itu apa? Tuhan yang benar. Ya tidak? Saya ulangi. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Berarti Allah itu siapa? Tuhan yang berhak diibadahi. Tuhan yang benar. Ya tidak? Realitanya ada Tuhan tidak? Banyak. Ada sesembahan selain Allah tidak? Banyak. Berarti itu semuanya adalah sesembahan apa? Yang batil, yang salah. Ya tidak? Itu harusnya makna syahadat itu seperti itu. Paham sampai sini? Harusnya makna syahadat tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Kalau orang Kristen mengatakan, saya punya Tuhan. Iya betul, itu Tuhan kalian dan Tuhan yang batil. Kalau orang Buddha mengatakan, saya punya Tuhan. Iya betul, itu Tuhan kalian, Tuhan yang batil. Semuanya selain Allah SWT adalah Tuhan yang batil. Paham sampai sini? Barakallahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak meniadakan adanya Tuhan-Tuhan selain Dia. Allah mengakui itu ada Tuhan-Tuhan. Artinya apa? Ada zat-zat yang disembah selain Allah, tapi semuanya adalah batil. Contoh, saya sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 101. Surat apa? Hud ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik. Maka tidak akan pernah mencukupi mereka Tuhan-Tuhan mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala menetapkan enggak adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah aja menetapkan ada sesembahan selain Dia. Iya kan? Seperti itu. Nah, tapi Tuhan yang benar adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang menunjukkan atau mana yang Allah menerangkan bahwasanya Allah saja yang Tuhan yang benar? Surat Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj ayat 62. Surat apa? Ayat berapa? 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Dan yang demikian itulah karena Allah adalah huwal haqq. Dia adalah Tuhan yang benar. Allah menetapkan hanya Dia saja Tuhan yang benar. Yang lain ada enggak tadi? Ada. Dan yang lain adalah wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan segala sesuatu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil. Adalah Tuhan yang apa? Batil. Jelas tidak ini? Gamblang sekali kan? Wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Jelas sekarang. Itu makna la ilaha illallah. Bukan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kalau ada Tuhan dia pasti siapa? Allah. Fatal tidak ini? Fatal. Terjemahan yang betul adalah apa? La ilaha haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Berarti Allah itu adalah apa? Tuhan yang benar. Kalau ada Tuhan selain Allah, berarti pasti dia Tuhan yang apa? Batil. Allah menetapkan banyak Tuhan. Betul. Tapi Allah juga menetapkan hanya Dia yang benar. Dan Allah juga menetapkan semua yang mereka ibadahi itu adalah batil. Barakallahu. Paham sampai sini? Ini belum selesai. Baru maknanya ini. Belum rukunnya. Belum syaratnya. Sholat. Tahu sholat? Berdoa kan? Ada rukunnya enggak? Ada. Boleh enggak kita sholat tanpa melakukan rukunnya? Sholat kami jagong. Tanpa ada uzur. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak sah. Ya tidak? Sholat itu ada syaratnya. Ada syaratnya kan? Contoh syarat sholat apa? Toharah, bersuci, wudu, ya kan? Orang sudah sholat sempurna, tapi dia belum berwudu. Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Ini sholat. Syahadat juga punya rukun.
Syahadat juga punya syarat. Bisa jadi orang itu mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak terpenuhi syaratnya. Sehingga apa? Enggak ada manfaat daripada syahadatnya. Nah, rukunnya syahadat apa? Syaratnya syahadat apa? Insya Allah akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, itu semata-mata dari kekhilafan ana dan kejahilan ana. Kalau ada yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.